Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu adzim. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah dia menciptakan istri-istrimu, bahasanya istri-istrimu ya. Karena dalam Islam itu lebih dari satu ya, dari jenismu sendiri ya, agar tentram. Di ayat lain dikatakan waladzi ja'alakum min nafsi wahidati wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha gitu ya. Jadi ayat lain begitu ya. Dialah yang menciptakan istri atau pasangan dari jenismu sendiri agar merasa tentram kepadanya, merasa tenang. Ayat ini dipelintir ya, dipelintir itu apa? Dibelokkan sama orang-orang LGBT. Tahu LGBT? Orang yang kawinnya sesama jenis ya, laki-laki dengan laki-laki. Itu namanya LGBT. Nah, ayat ini dipelintir oleh mereka, dijadikan sebagai penguat. Jadi mereka menafsiri ayat ini adalah jadi dibolehkan kawin antar lelaki karena dari jenismu sendiri. Nah gitu. Jadi mereka menafsiri semaunya sendiri ya. Kalau ditafsiri seperti itu, maka akan berbenturan dengan ayat yang lain. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi ya. Katakan, dialah yang mengembangbiakan kalian di muka bumi ini, wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya nanti kita akan dikembalikan. Jadi ada ayat Al-Quran mengatakan bahwa Allah lah yang mengembangbiakan kita, berkembang biak gitu ya. Jadi kalau kawin sesama jenis kan nggak bisa berkembang biak kan, dan itulah sebetulnya kalau kita menafsiri Al-Quran cuma dari satu ayat saja itu bisa bermasalah ya. Nanti akan berbenturan dengan ayat yang lainnya. Alhamdulillah kalau saudara kita ini akan menikah dengan yang bukan satu jenis laki-laki tapi berpasangan ya, laki-laki dan wanita. Merasa senang. Kenapa? Apa itu? Dikontrol dulu. Dikontrol dulu ya. Jadi ayatnya apa? Dari nafsi wahidah, dari diri yang satu, dari diri kita, makanya merasa tenang karena itu adalah belahan jiwa kita. Ayatnya begitu ya. Dan ini adalah sunnah Rasul. Kenapa? Karena Islam itu mendahulukan kehidupan agar manusia itu berkembang biak ya. Jadi kalau diartikan mereka kawin sesama jenis dengan ayat itu, maka itu akan bertentangan dengan apa itu semangat Islam yang harus manusia itu berkembang biak. Dan setelah menikah, insya Allah mereka akan menjadi keluarga yang sakinah sakinah ya, tenang ya, tenang. Mawaddah itu adalah cinta ya, wadah itu cinta ya, warohmah dan dikasih rahmat. Wadah itu cinta yang berhubungan dengan materi ya, karena tampan, karena cantik, itu kan biasanya begitu ya cinta, karena ada hartanya, karena punya tabungan, karena punya mobil, itu membuat bumbu-bumbu cinta, itulah mawaddah ya. Dan mawaddah ini biasanya tidak langgeng ya. Nanti begitu usianya 50 ke atas itu sudah mulai luntur itu ya. Makanya yang terlihat adalah warohmah, rohmah itu rahmat dari Allah. Allah kasih rahmat ke hati mereka sehingga akan terpancar kepada akhlak mereka menjadi kasih sayang yang sebenarnya ya. Jadi pertamanya sih wadah, pertamanya lihat dulu, tertarik ya, lanjut gitu ya. Tapi nanti berikutnya maka ada rahmat Allah di situ yang menyatukan mereka. Dan Mas Wahyuri itu insya Allah besok ya akan menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Artinya lelaki yang sebenar-benarnya lelaki ya, akan menjadi pemimpin yang sebenarnya.
Kalau sekarang dia baru bisa memimpin dirinya sendiri, tapi besok maka dia harus memimpin istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, ya. Jadi orang laki-laki itu harus memimpin wanita. Dan ini berarti bahwa tugas Mas Wahyuri itu adalah mengambil alih tanggung jawab dari orang tua wanita tadi. Jadi mengambil alih ya tugasnya nanti itu. Ya. Diambil alih semuanya, termasuk juga nanti dosa-dosanya. Jadi nanti suatu saat istrinya berbuat dosa, maka dosanya juga akan diambil alih oleh suaminya. Ya, makanya nanti dijaga. Ya. Jadi tugas mempelai laki-laki adalah apa itu memberi nafkah lahir batin, ya, dan membawa dia harus ke surga. Itu tugasnya. Ya. Jadi itu tugasnya berat. Karena dia mengambil alih tugas orang tuanya, diambil alih. Ya. Harus bawa dia ke surga. Mudah-mudahan surga dunia dan surga akhirat. Begitu juga yang wanita ini, maka kepatuhannya yang tadinya kepada orang tuanya beralih kepatuhannya kepada suaminya. Maka apa saja harus atas sepengetahuan suami. Jangan menyampaikan hal-hal yang dia tahu, tapi sampaikanlah yang perlu diketahui. Tahu maksudnya ya? Nah, ini kadang-kadang istri itu cerewet ya, cerewet. Jadi menyampaikan apa saja yang dia ketahui tentang suaminya itu nggak boleh. Istri itu harus menjaga martabat suami, nggak boleh ya. Jadi mengerti suami saya bekerja di sini, gajinya segini, disampaikan kepada orang. Semuanya itu nggak boleh. Disampaikan yang penting-penting saja, yang perlu saja, ya, gitu ya. Jadi sampaikan yang perlu disampaikan, jangan menyampaikan semuanya. Itu nggak boleh, nanti akan merendahkan martabat suaminya. Juga suami dia harus juga menjaga martabat istrinya, ya, menjaga semuanya dan juga menjaga martabat keluarganya, ya. Kauliah istri kalian, ya, kalau di Quran tuh istri-istrinya ya, washiruhunna bil ma'ruf. Kaulilah, susah banget. Kaulilah istri-istrimu dengan ma'ruf. Ma'ruf itu kalau bahasa kita itu dengan arif, dengan patut, ya, dengan ya yang umum-umum saja, jangan yang aneh-aneh, ya. Dan istri itu tidak wajib patuh kepada suaminya bila suaminya itu mengajak kemaksiatan. Apalagi mengajak ke musyrikan, mengajak berbuat dosa. Itu istri tidak boleh taat, ya, nggak boleh, ya. Ditaati bila mengajak kebaikan, bila mengajak ke surga. Jadi sekarang, insya Allah nanti ya, mulai besok dijaga itu, dan karena sudah mengambil alih peran orang tuanya, maka tanggung jawabnya semuanya itu dibebankan kepada yang laki-laki. Tugas laki-laki adalah mencari nafkah. Kalau ngasih makan tugas siapa, Pak? Ngasih makan. Kewajiban siapa? Perempuan ngasih makan. Nyuci piring. Ini saya sampaikan kepada bapak-bapak ini, mudah-mudahan istri-istri nggak dengar ya. Sebetulnya mencuci piring, ya, masak itu tugas laki-laki, Pak. Laki-laki. Sebetulnya merawat ini ya, Pak, rumah, nyapu itu tugas laki-laki. Istri itu hanya di rumah melayani suami. Itu. Jadi nafkah itu karena suami itu tidak bisa masak, maka dia seharusnya beli yang sudah matang. Harusnya itu. Jangan bebankan ke istri. Mudah-mudahan istri nggak dengar nih. Itu nafkah itu papan sandang itu kan, pangan itu suami, gitu. Bukan istri. Tapi masalahnya istri itu kan harus taat kepada suami itu. Akhirnya suruh bantu ya mau, karena emang harus taat gitu kan. Ya udah masakin saja. Makanya hubungan suami istri kalau didasarkan pada hak dan kewajibannya itu akan bentrok.
Oh nggak bisa saya nyuci piring, loh tugas Anda kan ngasih makan saya. Karena Anda nggak bisa kan harusnya ada yang masak dong. Masa saya juga yang masak kan gitu kan. Jadi tugas suami Pak. Ya. Nah makanya tugas kewajiban ini kalau dipertahankan itu akan bentrok. Makanya gauliyah dengan ma'ruf, dengan cara-cara yang bijak ya. Jadi ya kerjain bareng-bareng sajalah ya. Bareng-bareng saja, nggak usah ini hak saya, ini kewajiban saya, nggak usah ya, nanti malah jadi pakai apa itu kertas di atas apa hitam di atas putih bikin nota. Gitu ya. Jadi makanya nanti Pak, kalau suami istri nuntut minta pembantu itu hak istri sebetulnya. Istri menuntut apa itu apa saja ya, itu hak istri, itu hak. Dan suami harus turuti, seharusnya begitu kalau itu antara hak dan kewajiban. Begitu juga kalau suami menuntut haknya, istri juga harus taati. Hak suami dalam Islam apa? Kawin lebih dari satu. Wah itu kan berani nggak itu? Jadi nanti kalau istri-istri kita nuntut gitu ya, saya harus ada pembantu, harus gini macam-macam karena memang mencari makan, masak, ngisi piring dan sebagainya, ngurus rumah adalah tugas laki-laki. Bilang aja kalau begitu saya penuhin, tapi aku minta haknya juga dong. Istrinya sampai 4 kan gitu.